Alokasi anggaran untuk pesta demokrasi pada pemilu 2024 mencapai 76,6 triliun. Nilai anggaran ini meningkat 199% dibandingkan pemilu 2019 yang menghabiskan 25 triliun. Prabowo, Ganjar, Anies. Aduh bingung. Mahfud, Caimin, Gibran. Tambah bingung. Kamu pertama kali akan ikut pemilu. Sini, kita kasih info dulu fakta unik pemilu 2024. Hari pemungutan suara atau pencoblosan pada pemilu 2024 akan terasa berbeda dari pemilu sebelumnya. Karena hari pemungutan suara yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI akan dilaksanakan serentak bertepatan dengan Hari Valentine atau kasih sayang pada 14 Februari 2024. Jadi gampang diingat ya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari mengatakan pemilu 2024 jatuh pada hari Valentine atau hari kasih sayang, sehingga pihaknya berharap pemilu ini akan jadi ajang politik yang mempersatukan masyarakat, bukan saling menjatuhkan. KPU RI sebagai penyelenggara pemilu telah resmi menetapkan daftar nomor urut untuk parpol peserta pemilu 2024. Untuk Gen Z mungkin perlu mengetahui nomor urut parpol biar nanti nggak salah pilih. Tercatat dari 9 parpol yang ada di parlemen, 8 diantaranya memilih menggunakan nomor urut lamanya seperti di tahun 2019. Sementara satu sisanya memilih untuk menggunakan kesempatannya untuk dikocok ulang. Adapun 8 parpol yang menolak dikocok ulang adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan juga PAN. Kemudian partai parlemen yang dikocok ulang nomor urutnya adalah P3. Berikut parpol peserta pemilu 2024 beserta nomor urutnya. Nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Nomor 4, Partai Golongan Karya Golkar. Nomor 5, Partai Nasional Demokrat Nasdem. Nomor 6, Partai Buruh. Nomor 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Nomor 8, Partai Keadilan Sejahtera PKS. Nomor 9, Partai Kebangkitan Nusantara PKN. Nomor 10, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. 11, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda. 12, Partai Amanat Nasional PAN. Nomor 13, Partai Bulan Bintang PBB. Nomor 14, Partai Demokrat. Nomor 15, Partai Solidaritas Indonesia PSI. 16, Partai Persatuan Indonesia Perindro. 17, Partai Persatuan Pembangunan P3. 18, Partai Nanggro Aceh. 19, Partai Generasi Aceh Beusaboh Taat dan Takwa. 20, Partai Darul Aceh. 21, Partai Aceh. 22, Partai Adil Sejahtera Aceh. Dan 23, Partai Umat. Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda. Adapun kategori yang termasuk pemilih muda ialah mereka yang berusia 40 tahun ke bawah pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI Agus Melas memperkirakan proporsi pemilih muda mencapai sekitar 55% atau 107 juta dari total pemilih di Indonesia. Sementara mengacu pada data penduduk potensial pemilih pemilu yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke KPU pada akhir 2022, pemilih 2024 akan lumayan sama jumlahnya antara pria dan wanita. Dari total pemilih potensial yang berjumlah sekitar 204 juta, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing 102 juta juga. Sementara itu, ini tahapan pemilu nanti ya. 14 Februari sampai 15 Februari 2024 adalah penghitungan suara. 15 Februari sampai 20 Maret 2024 rekapitulasi hasil penghitungan suara. 1 Oktober 2024 pengucapan sumpah janji DPR dan DPD. Sementara 20 Oktober pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Sementara berikut jika Pilpres 2024 harus melalui putaran kedua. Kira-kira selesai 1 putaran apa 2 putaran nih? 22 Maret sampai 25 April pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 2 Juni sampai 22 Juni masa kampanye Pilpres 2024 putaran kedua. 23 Juni sampai 25 Juni masa tenang. 26 Juni pemungutan suara Pilpres 2024 putaran kedua. 26 Juni sampai 27 Juni penghitungan suara. 27 Juni sampai 20 Juli
rekapitulasi hasil penghitungan suara. Alokasi anggaran untuk pesta demokrasi pada pemilu 2024 mencapai 76,6 triliun. Nilai anggaran ini meningkat 199% dibandingkan pemilu 2019 yang menghabiskan 25 triliun. Wah, ini gede banget ya. Nah, semoga dengan adanya info ini kamu jadi lebih tahu mengenai pemilu mendatang. Siapapun pilihanmu, pastikan kamu mencoblos yang kiranya akan membawa Indonesia jadi lebih baik lagi. Kalau kamu pengen channel ini jadi lebih baik lagi, boleh subscribe, lalu seringlah kasih komen kira-kira konten apa yang pengen kamu tahu. Stay curious!